Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon izin kepada Bapak Ahmad Fadoli selaku pengampu mata kuliah Ushul Fiqih. Kami akan menyampaikan materi presentasi tentang penunjukan lafaz yang jelas dan tingkatannya. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Maulana. Silakan. Terima kasih Bang Randy. Langsung saja pembahasan tentang pengertian lafaz dan dalam usul fikih. Lafaz dalam konteks usul fikih merujuk pada kata-kata yang terdapat dalam nas atau teks Al-Quran dan hadis. Lafaz ini menunjukkan suatu makna tertentu yang menjadi landasan dalam penetapan hukum syariat. Pemahaman terhadap lafaz penting untuk memastikan apakah suatu teks bersifat langsung dan eksplisit atau memerlukan interpretasi lebih lanjut. Kemudian, klarifikasi lafaz berdasarkan kejelasannya. Ulama usul fikih khususnya ulama dari kalangan Hanafiyah membagi lafaz-lafaz yang jelas penunjukannya itu menjadi 4 bagian. Pertama zahir, kedua nasakh, ketiga mufassar, dan keempat muhkam. Kita langsung masuk ke zahir. Zahir adalah lafaz yang maknanya jelas namun masih dapat ditafsirkan atau ditakwilkan ke arah yang berbeda berdasarkan konteks, kemudian bisa kemungkinan juga ditaksis serta kemungkinan juga bisa dinasakh. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Ayat ini jika secara zahir menjelaskan tentang hukum dari menikah itu adalah halal karena dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke nas. Di sini nas adalah lafaz yang menunjukkan makna yang lebih jelas dari zahir dan hampir tidak mungkin ditafsirkan selain dari makna yang sudah ada. Menurut ulama ahli usul fiqh, nas adalah suatu yang dengan bentuknya sendiri menunjukkan makna asal yang dimaksudkan dari susunan katanya dan mungkin untuk ditakwil, ditaksis maupun dinas. Contohnya masih dengan surat yang sama, yaitu An-Nisa ayat 3 yang artinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Ayat ini bukan lagi berbicara tentang halalnya nikah, akan tetapi maknanya memberikan kejelasan tentang jumlah maksimal istri yang boleh dinikahi, yaitu 4. Mungkin itu saja yang disampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Yusuf Ismail. Baik, terima kasih Pak Yusuf Maulana. Silakan Muhammad Yusuf Ismail untuk melanjutkan. Baik, melanjutkan yaitu yang selanjutnya itu mufassar. Mufassar adalah lafaz yang maknanya sangat jelas karena adanya penjelasan yang lebih rinci dalam teks itu sendiri. Contoh dalilnya Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ayat ini menjelaskan hukuman bagi pencuri dengan penjelasan yang sangat jelas, yaitu hukum potong tangan. Kemudian dalam mufassar yaitu ada muhkam. Muhkam adalah lafaz yang lebih tegas dan tidak mengandung makna lain, sehingga tidak ada ruang untuk penafsiran yang berbeda. Ya, dilihat dari segi macamnya, lafaz muhkam terbagi atas 2, yaitu muhkam li dzatih dan muhkam li ghairi.
muhkam lizati, yaitu tidak ada kemungkinan untuk pembatalan atau nasakh itu disebabkan oleh nas itu sendiri. Ya. Kemudian muhkam lighairi yaitu muhkam karena faktor luar, bila tidak didapatnya lafaz itu dinasakh bukan karena nas atau teksnya itu sendiri, tetapi karena tidak ada nas yang menasahkannya. Contoh dalilnya yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini menegaskan keesaan Allah dengan sangat tegas dan tidak mungkin ditafsirkan dengan makna lain. Yang selanjutnya, aplikasi tingkat kejelasan lafaz dalam istinbat hukum. Ya, aplikasi yang berbeda dalam penerapan hukum yaitu zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Zahir memungkinkan adanya interpretasi lebih luas sehingga cocok digunakan dalam konteks yang memerlukan fleksibilitas. Kemudian nas lebih mengarahkan pada pemahaman yang tegas namun masih bisa digeser jika ada dalil yang lebih kuat. Kemudian mufassar hampir tidak memungkinkan penafsiran lain karena maknanya sudah sangat jelas. Kemudian yang terakhir, muhkam menjadi dasar dalam hukum-hukum yang absolut dan tidak dapat diperdebatkan. Dengan memahami perbedaan ini, para ulama dapat menentukan pendekatan yang tepat dalam penafsiran nas serta memutuskan hukum dengan lebih hati-hati. Kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, penunjukan lafaz dalam usul fikih sangat penting untuk memahami makna dalam dalil syariat baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian yang kedua, klasifikasi lafaz menjadi zahir, nas, mufassar, dan muhkam membantu dalam menentukan kejelasan makna dari teks. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya, setiap tingkatan memiliki implikasi yang berbeda dalam proses istinbat hukum yang membantu menjaga konsistensi dan keakuratan dalam penerapan syariat Islam. Baik, mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Yusuf Ismail yang telah menyampaikan materinya. Demikian materi yang kami sampaikan. Saya Rendra Haidi, Bapak Yusuf Maulana, juga Bapak Muhammad Yusuf Ismail mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.